Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya cerita sejarah atau kehidupan saya ketika ikut pada dalam atau menyantri kepada Romo Yai Muhammad Dhofir, kita berhadiah Fatihah kepada beliau dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa hizbihi wa dzurriyyati wa baiti ajmain. Bismillah hadratin khususan Simbah Romo Yai Muhammad Dhofir As-Suhaimi wa usuli wa furi wa suci al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas hadiah Fatihah kepada beliau. Ya, sebelum kita bercerita panjang lebar, ya kan, itu bahasa Jawa wae, bahasa Indonesia rontok kagok dan nyantai aja. Begini, beliau Simbah Romo Yai Muhammad Dhofir ketika saya masih nyantri di sana, itu ya yang saya ketahui, saya mau cerita tentang yang saya ketahui di pondok sana. Jadi tidak mau cerita dari si A, si B atau begini, tidak. Saya sendiri yang mengalami di pondok sana. Itu siapa sosok Simbah Romo Yai Muhammad Dhofir. Mungkin kebanyakan sesuatu yang dipunyai Simbah Romo Yai Dhofir itu kebanyakan orang itu sulit untuk melakukan atau tidak punya lah, ibaratnya begitu. Siapakah beliau? Beliau itu kalau ngaji atau hari-hari biasa itu kalau bercerita pokoknya. Ya, sebelum kita bercerita dulu ya, apa sih manfaatnya kita menceritakan seorang orang soleh atau wali atau para nabi atau orang-orang yang sebagai kekasih Allah. Itu insya Allah manfaatnya banyak sekali. Seperti kita menceritakan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan juga sejarah kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau manaqibnya almarhum Simbah Syekh Mustaqim, ya seperti itu. Nah, kita menceritakan Simbah Romo Yai Muhammad Dhofir As-Suhaimi ini, semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan yang saya ketahui di pondok sana, jadi tidak kesana kemari gitulah. Itu Simbah Romo Yai Muhammad Dhofir itu kalau menceritakan sesuatu yang manusia yang punya kelebihan, manusia yang tidak umumnya diberikan mukasyafah atau diberikan sesuatu barang, diperlihatkan barang gaib, diperlihatkan barang gaib. Itu yang diceritakan itu orang-orang yang sudah tidak ada ataupun sudah almarhum. Kalau dia masih hidup, seumpama ada Sholikin, nah Sholikin dia masih hidup. Terus dia mempunyai kelebihan bisa terbang. Itu kalau Yai cerita itu tidak disebut namanya Sholikin, itu tidak. Kalau Sholikin itu muridnya Pak Soleh seumpama. Nilai itu diceritakan muridnya Pak Soleh kan banyak. Diceritakan salah satu muridnya Pak Soleh itu ada yang diberikan kelebihan bisa terbang. Ya seperti itu. Ada salah satu murid Sadiriyah. Padahal orangnya itu almarhum Romo Yai itu tahu bahwasanya
dia itu masih hidup, namanya juga tahu, kadang terdekatnya, tapi tidak disebut namanya gitu loh. Jadi disebut salah satu murid Sadiliyah seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu termasuk kelebihan dari Romo Yai, tidak pernah menceritakan kelebihan seorang itu ketika seseorang itu masih hidup. Kalau dia sudah meninggal atau sudah mati, nah baru Yai menceritakan kelebihan. Seperti dulu Simbah Syekh Abdul Jalil masih sugeng, masih hidup, itu tidak pernah diceritakan antara kelebihan-kelebihan enggak. Jadi menceritakan Simbah Syekh Mustaqim tentang kelebihan Syekh Mustaqim ketika masih hidup ya begitu. Terus setelah almarhum Simbah Syekh Abdul Jalil almarhum, baru dia menceritakan kelebihan-kelebihan ketika masih hidup. Ya, terus diganti yaitu Yai Salahuddin. Yai tidak menceritakan kelebihan Yai Salahuddin enggak. Gitu loh. Jadi menceritakan orang yang sudah meninggal, atau mau menceritakan Simbah Romo Yai Yai Salahuddin itu menceritakan tapi tidak memberikan cerita tentang kelebihan-kelebihan. Tidak berani karena guru musik gitu loh. Simbah Romo Yai itu menceritakan, termasuk contoh yang saya ketahui ketika saya ngaji kitab itu, Yai menceritakan tentang seorang mudin termasuk murid Sadiliyah. Itu ketika dia mentalkin, dia diberikan apa itu namanya, mukasafah, diperlihatkan yaitu bara gaib, termasuk apa itu siksa kubur. Ketika dia mentalkin, si mayit itu dihajar oleh malaikat. Waget, neredek si mudin itu, salah satu Sadiliyah itu neredek. Setelah dia diperlihatkan siksa kubur tadi ketika dia mentalkin, terus si mudin itu berhenti menjadi mudin lagi karena merasa ketakutan. Itu Yai ketika menceritakan pada waktu ngaji kitab itu, menceritakan salah satu murid Sadiliyah, padahal dia tahu siapa dia, tahu. Nah, terus setelah ngaji diberitahukan seperti itu, Yai ketika ngaji, suatu hari saya itu sama siapa ya namanya, Kang Ihsan, pergi sowan ke Yai Mahmudi Panggung Sari Durenan silaturahim karena mau muadaah ya, cerita-cerita ya, ada keperluan lah ya. Setelah sowan di situ ya ada Yai Mahmudi, tiba-tiba ada orang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, duduk di samping Kang Ihsan tadi, samping Kang Ihsan. Terus Yai Mahmudi cerita, iki lho Kang, wonge dadi mudin iki diruhne siksa kubur saiki keweden ngene iki Pak Mudin iki. Yai Mahmudi langsung menunjuk hidung Pak iki Mbak Mudin iki, ini yang dia diperlihatkan siksa kubur. Itu bedanya. Kebanyakan orang itu pasti menceritakan nama, disebut nama orang, bahkan ditunjukkan kepada dia, tapi Yai tidak. Padahal Yai sendiri juga tahu
tidak disebutkan. Karena apa? Karena dia masih hidup. Gitu. Saya kaget. Ternyata Pak Mudin ini yang diceritakan oleh Yai kemarin. Ternyata Pak Mudin, kalau tidak salah Pak Mudin Misnan Panggung Sari. Sekarang nggak tahu karena sudah ada berapa tahun ya, 20 tahun ya, 15 tahun ya kira-kira. Mungkin ya masih hidup atau sudah meninggal, nggak tahu karena lama ndak kesana, ndak tahu lah ya, ceritanya begitulah. Ternyata orang yang diberikan muka safah, diperlihatkan sesuatu yang tidak umumnya, siksa kubur itu, kalau dia tidak kuat itu terasa dia hidup di dunia itu terasa hampa. Maksudnya itu koyok dia ana gunane, bingung arep nglakoni iki, wedi lek dosa, wedi lek iki engko bener apa salah. Karena apa? Saya lihat itu Pak Mudin itu tadi yang telah diperlihatkan siksa kubur itu tadi, itu dia kayak orang linglung, biasanya kalau orang biasa ya los gitulah, bisa dilihat lah, makanya bisa dilihat kayak orang bingung lah, dia sehat, sudah mengerti. Kita ya adaptasi itu ya juga bisa, cuman pikirannya itu kayak berkurang lah, kayak ketakutan apa yang dikatakan nanti, atau yang disampaikan nanti, atau yang dikerjakan, mungkin takut dosa ya. Katanya Simbah Yai Mahmudi tadi, wah iki aku yo mesakne Kang, iki cara wong kampung diarani yo wong gendeng, dulur-dulure yo gak patok seneng, lah dianggep kaya wong ra waras. Nah, kebanyakan itu orang yang diberikan muka syafa itu kalau tidak kuat, yaitu merasa hidupnya itu ketakutan, takut akan siksa akhirat, siksa kubur, atau siksa bagaimana, karena sudah diperlihatkan. Lek sing ndak kuat, lek sing kuat ya wis biasa wae, cuman ibadahe rontok mempeng biasane ngono. Ya itulah salah satu kelebihan Yai, kalau menceritakan itu tidak disebut namanya, karena saya sendiri tahu, orangnya. Ya itu dulu. Nanti mungkin nanti video-video, tunggu video selanjutnya, kelebihan Yai nanti yang saya tahu saja yang akan saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.